Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, teman-temanku semuanya, apa kabar? Selamat malam. Semoga selalu sehat dimanapun kawan-kawan berada ya. Ini hari ke-8 saya karantina di Jakarta Utara, di Kelapa Gading. Melanjutkan cerita kemarin yang sangat dramatis ya, yang sangat emosional sampai air mata tak tertahan jatuh tanpa direkayasa itu. Kalau saya flashback kembali ke belakang itu, bercerita tentang masa-masa sulit itu, memang selalu keluar air mata gitu teman-teman. Jadi langsung aja saya sambung cerita yang kemarin. Jadi setelah saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan pialang dan manajer saya sudah oke, ya manajer nggak bisa bilang apa-apa manajer, karena kan di sisi lain saya memang belum dapat nasabah, belum ada penghasilan kan. Di sisi lain manajer saya nggak mungkin bisa menanggung saya kan. Ya udah, katanya manajer saya, udah ya udah, ini pilihan kamu, semoga sukses di luar sana. Udah, itu pesan manajer gitu deh. Kemudian saya keluar dari situ, mulailah bergerilya saya nyari kerjaan. Jadi waktu itu pertama kali saya nyari kerja itu ada teman saya namanya Hendro. Itu dia kerja di daerah Kedoya sebagai OB ya, office boy di sebuah kantor gitu kan. Kemudian Hendro ini lulusan SMP kan. Kemudian saya yang lulusan SMA, bisa kerja apa dong? Katanya HRD bisa kan? HRD apaan, SMA bisa nerima, saya bilang gitu kan. HRD apa? Udah, saya datang aja kan. Saya datang ke sana kan, di perusahaan, aku lupa nama perusahaan lengkapnya apa, pokoknya ada nama Raja Walinya gitu lah. Jadi itu perusahaan bergerak di bidang outsourcing gitu, penyalur jasa tenaga kerja aja itu. Jadi waktu itu saya kerja, nggak tes nggak apa, bawa lamaran pun dilihat cuma formalitas doang, langsung diterima, besoknya langsung kerja. Hari itu dikasih tahu kerjanya begini, besoknya langsung kerja. Jadi kerjanya itu kita duduk di kantor nih, duduk kan, ada beberapa HRD lah, waktu itu ada 3 perempuan, terus saya satu-satunya lelaki kan, jadi 4 HRD. Jadi ada orang yang lamar kerja, datang kan, macam-macam kan, datang, terus kita interview, pokoknya kita interview kayak orang bener aja kan, kayak HRD lah, bagaimana sih HRD, kita interview aja. Kemudian kita udah tahu, yang penting kita udah tahu tentang identitas orang ini, kita tulis ya kan, kita tulis nomor telepon, alamat, segala macam, CV udah di tangan ya. Kita interview, kita tanya, siap nggak kerja di industri begini kan? Oh siap, gini kan. Apa minat kamu bekerja di bidang ini kan? Dia sampaikan semuanya, buat formalitas saja. Bahkan waktu itu aku yang lulusan SMA, yang ngelamar situ ada yang S1 teman-teman, S1 ngelamar ya. Saya interview aja, biasa-biasa aja. Jadi ternyata, jadi orang yang datang ke tempat kami ini interview kan, kemudian kami menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja gitu loh, di industri, kebanyakan di industri, kawasan industri di Cikarang, di Jababeka, daerah situlah, Tangerang, segala macam daerah situ, kita lempar celah semua kan. Jadi orang ini yang pelamar tadi wajib bayar sebagai syaratnya itu 300.000 ke kita. Sudah bayar ke perusahaan kami 300.000, barulah kita arahkan ke perusahaan-perusahaan tadi, nama-nama orang yang tadi kan sudah kerjasama kan, tapi nggak jaminan kerja gitu loh, nggak jaminan kerja. Kemudian hari kedua saya masuk, hari ketiga saya masuk. Setelah hari ketiga saya masuk ini, hari keempat saya nggak masuk, saya udah ragu. Jadi kerja cuma 3 hari, saya mikir gini, ini orang nyari kerja, belum dapat kerja, tapi sudah harus mengeluarkan biaya yang nggak kecil itu loh. 300.000 waktu itu 2014 ya, lumayan besar lah 300.000 kan. 300.000 kalau untuk seorang pengangguran sangat besar bro gitu loh. Aku mikir, sementara dia udah ngeluarin 300.000, belum tentu keterima gitu, belum tentu kerja gitu. Seandainya kerja pun kapan nggak tahu gitu loh. Jadi masih dilema lah, masih nggak ngerti kita gitu kan, nggak pasti gitu. Akhirnya saya kayaknya nggak cocok lah di sini, saya bilang. Akhirnya saya jalan-jalan ke Season City, Mall Season City itu
di daerah Jembatan Besi, di dekat kos saya, tempat kos saya. Saya datang ke situ. Nah kebetulan Ujang kerja juga di mall situ. Ujang kerja di lantai 4 sebagai apa ya? Dia kerja di operator di ini dia. Si Ujang kerja di permainan di Emi Games. Emi Games itu semacam time zone gitulah. Semacam time zone. Ujang kerja situ udah lumayan lama kan, udah mungkin 2 tahun lah situ. Saya baru datang ke situ. Saya jalan-jalan lah. Nah, di lantai GF di Season City itu ada sebuah toko roti kecil, nggak terkenal, memang kecil sekali. Namanya The Ragi Bakery. The Ragi Bakery, di situ ada tulisan dicari menerima lowongan kerjaan gitu kan, sebagai baker gitu kan. Saya lihat baker itu apa? Saya nggak tahu loh baker itu apa ya. Baker apa? Baker. Ah udahlah, saya taruh aja kan, saya taruh lamaran tuh. Nggak taunya saya dipanggil sama ownernya langsung, sama yang punya itu. Namanya Koh Ebert. Koh Ebert ini orang China kan, yang punya. Kemudian saya ditelepon, suruh datang. Saya datang lah. Begitu saya datang, hari itu juga saya siap kerja ya. Saya siap kerja, saya bilang, langsung kerja hari itu. Jadi baker itu ternyata teman-teman, pembuat roti, itu namanya baker gitu loh. Akhirnya waktu itu saya kerja itu, saat itu bakernya ada 2. Bakernya ada 2. Yang paling senior ini yang udah lama katanya, namanya Bang Adam ya, senior kepala bakernya. Ada lagi 1 perempuan, namanya kalau nggak salah namanya siapa ya? Namanya Santi. Nah 2 ini kan, saya masuk jadi bertiga. Nah karena saya nggak ada pengalaman di bidang memasak, di bidang membuat kue, roti segala macam, saya nggak ada bakat, nggak ada pengalaman kan. Tapi saya hobi makan roti gitu loh. Nah ini unik ya kan, makanya saya senang kan, waduh roti sih bilang kan. Akhirnya saya pertama kerja itu cuci piring. Pokoknya alat apapun yang kotor saya nyuci piring, bersih, terus poles loyang gitu kan, loyang yang mau buat bakar dipoles, terus roti yang baru diaduk itu ikut nimbang ya kan, nimbang adonan segala macam. Saya belajar. Sekitar 1 bulan ini Bang Adam ini resign, kepala bakernya resign. Jadi usut demi usut saya dengar banyak cerita, memang karyawan yang di sini tuh keluar masuk nggak ada yang betah katanya. Saya tanya kan, kenapa nggak betah? Nggak betah karena 1, memang ownernya ini katanya orang-orang ya, katanya cerewet. Yang kedua gajinya kecil. Waktu itu gajinya saya masuk 1,2 juta. Ya menurut aku kalau gaji kecil wajar. Karena apa? Karena itu toko kecil baru merintis, omset belum seberapa, ya nggak mampu lah, gaji UMP nggak mampu lah ya, 1,2. Memang untuk bilang kecil. Terus kalau masalah cerewet, bosnya memang cerewet, aku cerewet, tapi cerewet ya memang untuk kerjaan loh, untuk produk dia gitu loh, wajar lah. Tapi memang ya agak over juga cerewetnya gitu loh. Tapi saya udah biasa ya. Nah akhirnya tinggal dua kerja sebulan 2 bulan saya belajar ini, langsung yang ngajarin langsung ownernya. Wah Ebert langsung yang ngelatih saya bikin roti, cara ngaduk adonan, semua dilatih kok Ebert tuh. Itu masuk bulan ke-2 atau mau nginjak ke bulan ketiga itu aku udah bisa semua teman. Aku udah bisa mulai ngaduk roti, bikin roti, bakar roti, semua udah bisa ngaduk aku. Nah si Santi ini nggak tahu nyari sen, tinggal saya sendirian gitu loh teman-teman. Akhirnya buka lowongan lagi kan, ada lagi pelamar kan kerja waktu itu kan, orang dari Jawa kan, ada Amin, ada Mul, ada kalau nggak salah ada 4 itu baker baru itu. Langsung diambil 4 baker baru di bawah saya ngajarin semua. Jadi singkat cerita, saya waktu itu kerja, akhirnya sampai saya ibaratnya dikasih kepercayaan suruh jaga toko ini. Saya membawahi 4 baker sama kasir depan itu termasuk masih saya yang bawain gitu loh, masih saya yang bawain. Nah
Sampailah pada masanya saya kerja kurang lebih masuk ke 7 bulan, bulan ke-7. Itu termasuk lama, kata teman-teman, saya termasuk lama. Karena yang lain itu adalah gak lama, 2 bulan, sebulan, 3 bulan gitu. Masuk bulan ke-7 itu saya bilang, saya udah bisa semua. Saya udah bisa semua tentang produk ini, saya bisa dibilang saya udah menguasain. Tapi waktu itu ketika saya sudah masuk bulan ke-3, saya sudah handle semua toko itu. Saya udah handle semua itu, gaji saya dinaikin mentok itu sampai 18, dari 12 sampai 18 waktu itu gajinya. Masuk bulan ke-7 itu gaji saya 18, udah 18. Tapi saya bilang, saya kalau gaji segini, waduh kapan majunya, saya bilang kan. Buat kos, buat makan ya kan. Belum lagi utang saya sama Ujang. Oh ya, saya potong dikit bahas tentang utang ya. Yang waktu saya kerja di marketing itu teman-teman, utang saya sama Ujang itu kurang lebih 6 juta teman-teman. Kurang lebih 6 juta. Dan selama saya kerja 7 bulan di The Ragi Bakery itu, saya nggak nyicil utang itu. Karena pas-pasan duitnya gitu, nggak cukup lah ya. Kurang lebih utang 6 juta. Kemudian saya mikir, kapan saya bisa bayar utang kalau begini? Aku nggak bisa, bayar utang aja nggak bisa. Jadi 18 di Jakarta tahun 2014 itu. Akhirnya saya mutusin untuk resign. Saya ngelapor ke Kohebet kan, bos, saya mau keluar bos. Waktu itu memang saya sedikit bohong sih keluarnya itu. Alasannya waktu itu mau ke Surabaya, mau ngerawat pacar saya sakit, saya bilang gitu waktu itu kan. Padahal enggak gitu kan. Akhirnya sebenarnya Kohebet itu mau ngelepas saya berat, tapi di sisi lain dia belum bisa mensejahterakan saya gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ini pilihan saya, ini hak saya gitu kan. Tapi saya salut sekali sama bos saya Kohebet, itu luar biasa. Waktu saya resign, beliau cantumkan surat referensi itu kan. Kalau kita resign kan pasti kalau resign baik-baik pasti dapat surat referensi ya. Itu pengalaman saya dapat surat referensi itu satu lembar saja sudah, dan isinya rata-rata formalitas saja lah, bahwasanya si A pernah bekerja di perusahaan kami sebagai ini selama sekian tahun sekian bulan gitu, tanda tangan perusahaan sudah. Rata-rata begitu formalitasnya surat referensi kerja teman-teman. Tetapi Kohebet tahu nggak ngasih saya itu surat lamaran bagaimana? Kohebet jelaskan bahwasanya di situ bahwasanya saudara Riko Setiawan memang benar adalah karyawan kami di The Ragi Bakery dari bulan sekian sampai bulan sekian, terhitung lama 7 bulan. Posisi terakhir kepala baker. Bukan kepala baker, staff baker. Walaupun di sana memang saya udah kepalanya lah, tapi staff baker ditulis itu. Kemudian Kohebet masih lanjutkan lagi kalimatnya, bahwasanya saudara Riko selama bekerja di tempat kami ini orangnya disiplin, inovatif, pekerja keras, pantang menyerah. Dan saya yakin bila suatu saat saudara Riko ini bergabung di perusahaan Anda, maka akan memberikan kontribusi. Bila Anda masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan tentang saudara Riko, silahkan hubungin saya. Ini nomor telepon saya, Ebet Eng. Bayangin coba, sampai nulis referensi seperti itu kawan-kawan. Sampai nomor teleponnya manajer saya itu ditulis di bawah, tanda tangan segala macam, untuk meyakinkan perusahaan tempat saya melamar nanti gitu. Artinya apa? Artinya saya keluar itu Kohebet nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa ngasih pesangon. Ya yang bisa dilakukan cuman dari cari kertas tadi, dikasihlah track record saya, bahwasanya saya itu punya track record yang bagus, punya rapot yang bagus, supaya saya bekerja nanti gampang nyari kerjanya dan dikasih posisi baik. Itu tujuannya Kohebet, menurut saya begitu. Dan satu lagi teman-teman, perusahaan biasanya ngasih surat referensi itu 1 dan formalitas saja biasa. Kohebet ngasih berapa kalau mau tahu? Ngasih 5. Kohebet ngasih surat referensi saya 5, isinya sama semua, dan masih segel semua di dalam amplop. Jadi ada 5 amplop ini, surat referensi semua, dan tanda tangan beliau semua. 1 yang saya buka, yang 4 masih saya simpen rapi di rumah. Itulah mungkin ucapan terima kasih Kohebet kepada saya ya.
Saya pun begitu, saya sampaikan sekali terima kasih, karena bagaimanapun yang katanya Kohebet cerewet segala macam, menurut saya cerewetnya dia masih oke lah. Saya bahkan sering ngobrol sama Kohebet itu, kadang-kadang ngobrol politik segala macam, ngobrol sama Kohebet itu. Orangnya baik, sampai pada akhirnya saya keluar dari situ. Memang saya keluar dari situ konyol. Saya keluar dari situ resign. Saya nggak ada planning saya mau kemana, teman-teman. Nggak ada planning. Nah, setelah saya keluar dengan uang mungkin ada sekitar 1.200.000 gaji sebulan lah ya, saya simpan itu. Saya nganggur itu di kosan sekitar 15 hari, tapi sambil nyari ya. Nah, masuk hari ke-15 sekitar 2 minggu lah, saya melamar di Central Park lagi, teman-teman. Saya jalan ke Central Park Mall, saya naruh lamaran waktu itu di Jeko, Breadtalk, Bread Life, macam-macam lah. Nah, saya di Bread Life 2 kali tes gugur, nggak diterima. Terus di Breadtalk nggak diterima. Jeko tolak. Jeko, Breadtalk, Bread Life aku udah pernah ngelamar, nggak diterima. Nah, kebetulan di Central Park itu ada salah satu perusahaan roti Jepang, ada spanduk banner besar itu gambarnya Chokistoha. Saya bilang ada roti baru nih, saya baru lihat nih, Hoshi Bakery roti Jepang kan. Saya tanyakan ke orangnya waktu itu kan, Pak Yanto, Pak, apakah ada lowongan di sini? Saya bilang, saya bilang ada, masukin aja lamaran katanya. Terus saya langsung masukin, saya tinggal. Nah, setelah saya tinggal itu, bagaimana hasilnya, bagaimana jawabannya, besok akan saya lanjut ceritanya. Ini udah 16 menit ya, kemarin udah terlalu panjang 30 menit ya. Besok insya Allah saya teruskan ceritanya di hari ke-9 karantina dengan pekerjaan baru lagi nanti. Insya Allah besok pekerjaan, salah satu pekerjaan terbaik saya waktu di Indonesia ya, salah satu pekerjaan terbaik saya di Indonesia dan ternyaman. Besok akan saya kupas tuntas ya. Ini sampai di sini dulu, teman-teman. Lupa ngopi sampai saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu teman-teman ya. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dunia akhirat, berkumpul bersama orang-orang tercinta, dan semoga hidupnya selalu bermanfaat bagi banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Qabul ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part ke-9 besok ya. Oke, sip, mantap.